Assalamualaikum. Kisah kali ini tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, istrinya Hajar dan Nabi Ismail alaihi salam. Manakala Nabi Ibrahim alaihi salam belum kunjung dikaruniai anak dari istrinya Sarah, maka Sarah memberikan hamba sahayanya kepada Nabi Ibrahim untuk dinikahi dengan harapan Allah akan memberinya anak. Hajar pun hamil dan melahirkan Ismail di bumi yang penuh berkah, Palestina. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam agar memindahkan Hajar dan putranya ke Baitullah, tempat jauh yang tidak bisa dijangkau. Ini adalah perkara yang mungkin sulit dan berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah tua, yang diberi anak Ismail dalam usia lanjut. Perkaranya bertambah sulit manakala Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan belahan jiwanya dan ibunya di tempat yang sepi, tanpa air, tanpa makanan, dan tanpa penduduk. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam agar meninggalkan keduanya di lembah itu. Maka dia pun melakukan seperti yang Allah perintahkan. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memerdulikan protes Hajar yang membuntutinya. Hajar berkata, "Engkau membiarkan kami dan pergi begitu saja." Hajar mengulang itu berkali-kali, sementara Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menghiraukannya. Ini adalah perintah Allah dan perintah Allah tidak boleh dibantah. Ketika Hajar merasa tidak mendapat jawaban dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berkata, "Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Ya." Pada saat itu tenanglah hati dan jiwa Hajar, seorang mukmin yang mengetahui bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang menjawab perintahnya dan mewujudkan keinginannya. Nabi Ibrahim alaihissalam terus berjalan. Ketika sampai di tempat yang tidak terlihat oleh Hajar, dia berhenti dan menghadap ke arah Baitullah, mengangkat kedua tangannya itu ke langit dan berbisik kepada Tuhannya dengan suara yang lirih. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah rezeki mereka buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-37. Hajar ibu Ismail tinggal selama berhari-hari. Dia minum dari kantong air yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuknya, dan makan kurma serta menyusui putranya. Akan tetapi kurma dan air itu cepat habis. Hajar merasakan haus dan lapar. Anaknya pun ikut lapar. Dia menangis karena kehausan. Hajar tidak tega melihatnya. Kondisi itu mendorongnya untuk mencari sesuatu yang bisa menghapus rasa hausnya dan menghidupi dirinya. Hajar melihat Safa, bukit yang paling dekat dengannya. Dia naik ke tempat yang tinggi itu untuk mengetahui apa yang ada di sekelilingnya. Dia memandang dengan cermat, tak ada seorang pun yang terlihat. Maka dia turun ke lembah untuk menuju bukit lain yang terdekat, yaitu Marwah. Dia naik ke Marwah. Dia melakukan seperti yang dilakukannya di Bukit Safa. Tidak ada yang membantunya, tak ada yang menolongnya. Begitulah dia mondar-mandir antara Safa dan Marwah sampai dengan 7 kali. Pada saat dia mondar-mandir itu, dia menyempatkan diri menengok anaknya untuk menghilangkan rasa cemas dan mengetahui keadaannya. Kemudian dia meneruskan lagi mondar-mandir. Setelah putaran ke-7, dia mendengar suara. Dia mencermatinya. Ternyata suara yang terdengar dari telinganya untuk kedua kalinya itu, dia berkata kepada suara itu, "Aku telah mendengar suaramu, jika engkau berkenan untuk menolong." Dia meneliti sumber suara itu. Dia melihat ternyata suara itu berasal dari putranya. Ternyata malaikat Allah Jibril sedang memukulkan tumitnya atau sayapnya ke tanah di tempat Zam-Zam. Air pun memancar. Ibu Ismail telah mencari air dari atas bukit-bukit yang tinggi, lalu Allah mengeluarkan air untuknya dari bawah kaki putranya yang masih bayi. Tentu kebahagiaan ibu Ismail sangat besar sekali. Tidak ada air itu berarti kematian untuknya dan putranya.
Memancarnya air adalah kehidupan putranya beserta kehidupan lembah di mana dia tinggal. Allah memberikan air kepada ibu Ismail untuk menghapus dahaganya dan air susunya kembali menetes. Dia pun bisa menyusui putranya. Kemudian Jibril menjelma dalam bentuk seorang laki-laki dan menenangkannya. Jangan takut, Jibril menyampaikan berita gembira bahwa bayinya akan membangun Baitullah bersama ayahnya dan Allah tidak akan menyia-nyiakan keluarganya. Allah menyempurnakan nikmat kepada Ismail dan ibunya. Maka datanglah orang-orang ke lembah itu untuk menetap. Hajar dan Ismail pun merasa aman. Perasaan was-was dan keterasingan sedikit demi sedikit mulai lenyap. Hal ini dikisahkan dalam hadis Bukhari dan dari Al-Quran. Hikmah kisah yang bisa kita ambil antara lain bahwa seorang hamba bisa jadi membenci sesuatu sementara kebaikan tersimpan di dalamnya, dan dia bisa jadi menyukai sesuatu padahal itu buruk baginya. Kemudian Allah menjaga dan melindungi para hambanya yang soleh sebagaimana dia telah menjaga Hajar dan Ismail di tempat yang asing. Dan berserah diri kepada perintah Allah tidak menafikan usaha seorang hamba dalam perkara yang mengandung kebaikan. Jadi tetap harus berusaha semaksimal mungkin. Wallahu alam bisawab. Sekian kisah kali ini. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.